Selamat siang, Mbak Dr. Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Meike, terima kasih atas waktunya dan sudah menunggu sampai siang hari ini ya Dok. Ya Bu, ya sudah dari pagi nih Bu. Tetap semangat nih Ya, Bu. tapi insya Allah malah banyak belajar saya, Dr. Masita. Di sesi terakhir saya maju, saya belajar dulu dari teman-teman, dari rekan-rekan kolaboratif kita. Ya, Ye. Bisa kita mulai materi yang ketiga dari Ibu Meike Mayasari Sarjana Gizi MPhD PCN. Sebelumnya akan kami screen share screen dulu CV beliau. Ibu Meike Mayasari Sarjana Gizi MPhD PCN. Tinggal di Sleman, Yogyakarta. Saat ini beliau sangat aktif bekerja di dietis sebagai dietitian di RSUP Dr. Sarjito sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dan beliau juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2022, beliau berhasil mendapatkan penghargaan sebagai tenaga kesehatan teladan di lingkungan Kementerian Kesehatan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta tahun 2022 dan juga sebagai tenaga kesehatan teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Nasional. Sangat berprestasi dan sudah beberapa naskah publikasi yang beliau susun terbit di Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics pada tahun 2023 berjudul Evaluation of the Provision of Enteral Nutrition in Critical Ill Patient Receiving Mechanical Ventilation. Beliau adalah lulusan S2 IKM Peminatan Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kepada beliau yang kami hormati, Ibu Meike Mayasari Sarjana Gizi MPhD Dietitian, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang ketiga mengenai tata laksana diet pada pasien hipertensi dan jantung koroner. Kepada Ibu Meike, disilakan. baik, terima kasih Dr. Masita sudah mengantarkan saya di pertengahan ya, tengah hari banget ini. Saya tahu ini peaknya, peak cobaannya kita sama-sama ya, cobaan lapar, cobaan capek. Semoga teman-teman yang ada di sini masih semangat sekali untuk bisa bergabung. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dr. kasih wabarakatuh. Masya. semuanya. Masya Allah, terima kasih. Ya, Semangat tentunya. siap. Salam hangat dari Yogyakarta yang selalu istimewa. Saya tahu saat ini mungkin rekan-rekan bergabung dari mana saja di Indonesia. Kemudian ini saya juga berterima kasih kepada RSUD Cokronegoro yang sudah mengundang saya, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat. Semoga menjadi rumah sakit yang berbudaya, ya tadi yang modern dan juga handal, ya sesuai dengan visi misinya. Oke, insya Allah kita beberapa menit ke depan akan kemudian menilik beberapa evidence terbaru yang terupdate untuk kita dapat menjadikan panduan bersama. Di sini mungkin ada rekan-rekan sejawat saja, nutritionist dietitian, termasuk rekan-rekan kolaboratif saya merawat pasien. Di sini ada perawat dan juga dokter. Jelas kita menjadi suatu tim bersama bagaimana berupaya menyehatkan masyarakat sampai mengobati ya, dari upaya promotif sampai akhirnya rehabilitatif ya. Peran-peran ini jelas butuh, kalau saya sih bilang begini, aku tanpamu itu tiada artinya. Jadi aku tanpa kalian, rekan-rekan sejawat dan rekan kolaboratif ini jelas tidak ada artinya. Oke, kita membahas mengenai diet. Diet itu apa ya? Share screen dulu. Diet ini mungkin manifest secara awam, seringkali diartikan sebagai makan buat nurunin nurunin berat badan. Iya apa tidak? Jadi secara umum ya, awam itu ngomong kalau diet itu mesti kita udah langsung refer, merujuk pada mau nurunin berat ini. Nah, padahal pengertian sesungguhnya dari diet itu adalah mengatur pola makan. Jadi apapun yang kita atur pola makannya, itu akan kita sebut diet. Nah, kali ini kita akan membahas tata laksana diet pada penyakit jantung, koroner, dan hipertensi. Jadi kalau nanti saya banyak menggunakan istilah kardiovaskuler ataupun hipertensi, nanti akan merujuk kedua hal ini ya.
Pengantar tadi sepertinya di pembicara atau narasumber sebelumnya sudah cukup banyak mengantarkan mengenai aterosklerosis dan penyakit jantung koloren. Saya ingatkan kembali saja sedikit ya, mungkin ini bukan bidang expertnya saya sesungguhnya. Nah, namun karena ini nanti pengantar ke belakang untuk dietnya. Kita tahu bahwasannya pembuluh darah sehat itu seperti ini ya, kelihatannya kalau misalnya di mikroskop kurang lebih penampakannya bersih, tidak ada plak. Kemudian mulai terbentuk plak-plak yang sedikit, yang ringan ya, di beberapa tempat. Kemudian makin parah, dia akan membuat plak yang lebih fibros, lebih tricky, lebih padat. Selanjutnya makin lama, makin banyak dan menutup aliran darah. Kalau kita lihat dari penampakan samping ini butuh sebenarnya beberapa puluh tahun untuk sampai dia menutup seluruh pembuluh darah. Namun dengan perubahan pola hidup, gaya hidup, kejadian ini bisa jauh lebih cepat. Tidak hanya tadi yang kita kalau lihat sini, bisa menutup seluruhnya di 50 apa 60 tahun. Namun ternyata fakta yang terjadi di lapangan 30-40 tahun itu sudah banyak kejadian myocard infarct ya, atau serangan jantung. Nah, manifestasi klinisnya apa saja? Sebenarnya tidak hanya jantung. Di saat ada aterosklerosis, dia bisa menyerang dari bagian atas sampai bawah. Artinya begini, kalau dia sumbatan ini pecah kemudian menyerang ke atas yang di otak, dia akan terjadi stroke iskemik atau TIA, transient ischemic attack. Nah, kalau ke jantung khasnya adalah myocard infarct atau gagal atau serangan jantung. Kemudian angina pectoris sampai kemudian kematian mendadak. Nah, kalau misalnya di area ekstremitas bawah itu akan terjadi intermittent claudication. Jadi ini, biasanya perasaan tidak nyaman saat kita beraktivitas fisik pada area ekstremitas bawah dan dia akan membaik kalau kita aktivitasnya kita istirahat. Nah, termasuk adanya iskemia limb kritis atau critical limb ischemic yang kemudian dalam taraf lanjut akan menyebabkan gangren ataupun nekrosis. Banyak pasien kita mungkin yang kita temui di lapangan itu yang kemudian terpaksa dilakukan tindakan amputasi. Apa saja penyebab aterosklerosis dan yang mungkin kita bisa lakukan perbaikan pada faktor risiko atau penyebab tersebut. Nah, tadi juga sudah mulai disinggung bahwasannya ada merokok, obesitas, ini kaitannya dengan status gizi lebih. Nah, hipertensi ya, hipertensi akan menjadi barrier atau parameter yang juga akan kita lihat sebagai hal yang bisa kita kendalikan nantinya. Termasuk profil lipid yang abnormal, mulai dari LDL, trigliserid, kemudian HDL-nya yang rendah, ada faktor genetik, tidak aktif secara fisik. Nah, diabetes juga ini combine yang sangat mengerikan kalau ada lagi ya diabetes, hipertensi, ditambah sindrom metabolik lainnya. Stres psikis juga memegang peranan penting termasuk penuaan dan juga disfungsi endotel. Nah, rekan-rekan, sebenarnya penyakit aterosklerosis ini kan dia akan melibatkan penyempitan pembuluh darah kecil yang dimana dia dapat terjadi penumpukan plak. Nah, plak ini pecah nanti, kemudian terjadi penggumpalan darah karena pecah, kemudian terjadi penggumpalan darah. Nah, tergantung dia akan menyumbat arteri di mana. Bisa di jantung, bisa di otak ataupun di tempat lain. Nah, ini kemudian yang menyebabkan masalah pada lokasi yang akan dia sumbat atau berhenti nanti di lokasi tertentu. Nah, khusus untuk infark miokard atau serangan jantung bisa ada terjadi di jantung atau di stroke. Kalau stroke tadi kita sebut dengan stroke iskemik, ada juga stroke hemorrhagic. Serangan jantung ini memang silent killer tadi ya, benar-benar dia tidak terdeteksi sampai dia akan menyebabkan hemodinamik labil dan kematian mendadak. Nah, memang myocard infarct ini dia berhubungan dengan sebagian besar penyakit coronary disease. Tanda-tanda serangan jantung, tadi kan saya sempat melihat di pertanyaan sebelumnya bahwasannya apa sih bedanya dengan masuk angin, begitu ya, karena gejalanya hampir mirip, kadang kita juga, oh masuk angin biasa, padahal kadang itu adalah merupakan alarm, pertanda bahwasan kita mungkin saja kita memulai masalah dengan jantung. Ini ketidaknyamanan pada bahu, kemudian leher, rahang, kemudian punggung, nah ini kadang kita merasa kok nggak nyaman banget ya. Kemudian nyeri dada, nafasnya terasa pendek, tiba-tiba pusing, ini lebih banyak di wanita ya, kalau tiba-tiba pusing, dada terasa panas, keringatnya keringat dingin, kelelahan tapi yang nggak biasa, kok aku capek banget padahal nggak aktivitas fisik yang berat, kemudian mual dan muntah, sehingga kadang dimanifestasikan juga sebagai gangguan lambung.
Untuk spesifik bagaimana miokard infark ini menjadi warning atau alarm buat perempuan, khususnya di sini nanti bisa dilihat alarm-alarm dari organ-organ tubuh atau bagian-bagian tubuh. Nah, faktor risiko sebenarnya ada dua hal kalau kita bagi secara makro atau secara umum. Ada faktor yang dapat dimodifikasi dan tidak dimodifikasi. Nah, yang dapat dimodifikasi ini menjadi concern kita bersama sebenarnya kan. Nanti coba kita lihat ya, tidak bisa dimodifikasi itu kan sebenarnya sangat sedikit. Yang lebih banyak yang bisa kita modifikasi. Seperti kurang aktivitas fisik, merokok, adanya konsumsi alkohol atau alkoholik, konsumsi asupan buah dan sayurnya yang kurang, faktor psikososial, nah ini obesitas abdominal. Kalau pernah lihat atau sering lihat, banyak orang sebenarnya tidak terlalu gemuk, kalau IMT pun juga tidak terlalu besar. Namun kalau dilihat dari samping, ini perutnya menonjol. Kalau saya parameternya gini aja, kalau perutmu melebihi dadamu, berarti itu udah masalah, ya. Harusnya dada lebih menonjol daripada perut. Nah, kalau perutnya lebih menonjol, berarti ini sudah masalah buat kita, ya. Kemudian diabetes mellitus. Nah, sedangkan apa saja faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi? Nah, ini memang sudah ini ya, artinya memang qadarullah, kita tidak bisa mengubahnya. Nah, usia makin bertambah usia ya makin beresiko. Kalau laki-laki di atas 45 tahun, kalau wanita ini lebih resikonya lebih tinggi tuh di atas 55. Kenapa? Cenderung sudah menopause. Kita tahu kita punya estrogen, namun dengan menopause estrogen ini sudah menurun padahal itu punya efek kardioprotektif. Kemudian untuk gender, memang di sini disebutkan laki-laki lebih beresiko mengalami infark miokard lebih awal karena tadi ya ternyata kita ya mungkin dianugerahi perempuan sebagian besar kita punya estrogen yang cukup sampai usia menopause. Demikian genetik. Ternyata resiko MI atau miokard infark ini meningkat jika keluarga tingkat pertama, jadi kayak ayah, ibu, memiliki riwayat kejadian kardiovaskuler sebelum usia 55 tahun pada laki-laki dan pada wanita sebelum usia 65 tahun. Nah, kalau disebutkan epidemiologinya dari seluruh secara global atau dunia, ini memang makin meningkat. Baik kasus baru atau kasus berulang, termasuk tingkat kematiannya juga tinggi. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya untuk kalau data secara epidemiologi khusus untuk infark miokard akut itu belum ada. Namun kalau kita merujuk pada data Riskesdas, prevalensi penyakit jantung secara umum itu sebesar 1,5%, termasuk IMA dan sindrom koroner akut. Paling tinggi ini termasuk sebenarnya Yogyakarta juga tinggi ya, ada Kalimantan Utara dan Gorontalo juga. Tapi bukan berarti angka-angka yang kecil yang tidak ditayangkan secara epidemiologi itu bukan menjadi perhatian. Persentase ini jika di absolutely itu akan sangat besar, persen per persen, dan itu adalah manusia. Artinya nyawa satu persatu jelas bukan hal yang kemudian harus kita pertaruhkan ya. Nah kemudian apa temuan klinis atau manajemen medis pada aterosklerosis ini? Temuan klinis mungkin bisa dilihat ya, perubahan dari profil lipid, kemudian manajemennya terdiri dari manajemen medis dan manajemen gizi. Untuk manajemen medis nanti jelas dokter lebih kompeten dan punya wewenang tertinggi. Kemudian untuk manajemen gizi kita bisa melakukan salah satunya adalah perubahan gaya hidup. Walaupun ini terus terang kita bisa lakukan bersama multidisiplin ya. Sebenarnya apa kemudian manfaat pola hidup sehat ini? Kita tahu bahwasannya berat badan itu memegang peran penting terhadap risiko penyakit jantung. Orang-orang dengan kelebihan berat badan jelas lebih beresiko. Sehingga memiliki pola makan yang sehat ini diharapkan dapat juga memacu atau menjaga kesehatan jantung untuk selalu dapat bertahan dalam waktu yang lama, hidup sehat, usia cukup gitu ya sebenarnya. Nah, ini juga selain itu pola hidup sehat ini nggak hanya ngomongin jantung dan pembuluh darah, juga bisa mengendalikan ataupun mencegah terjadinya diabetes. Selain itu juga apalagi merasa lebih sehat dan punya banyak energi. Orang-orang yang pola makannya tidak sehat itu tuh biasanya cenderung juga energinya tidak banyak, cenderung juga tidak terlalu fresh ya. Kemudian membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah dan mengurangi kemungkinan terjadi serangan jantung berulang. Nah, kalau misalnya kita memulangkan pasien kan harapannya dia tidak kembali lagi dengan problem yang sama. Artinya tetap kita berhasil membuat pasien survive di rumah sakit, kemudian saat pulang dia mengubah gaya hidup yang mungkin belum tepat, harapannya nggak kembali lagi untuk serangan-serangan berikutnya. Nah, kita masuk ke diet. Jadi ini rekan-rekan sekalian, ada sebuah riset yang systematic review dan meta-analisis
dia membandingkan 7 diet populer yang ada di dunia, kemudian terhadap risiko kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini nanti akan tidak saya deskripsikan satu-satu, sudah ada penjelasannya, namun kita mungkin bisa menotis atau meng-highlight beberapa. Di sini ada low fat, artinya rendah lemak. Diet rendah lemak dengan komposisi energi dari lemak itu 20-30% dan menurunkan asam lemak jenuhnya sampai kurang dari 10%. Nah, ini kita notice di sini ya, kalau very low fat diet itu sangat rendah. Sama diet Mediterania. Nah, diet Mediterania ini akan lebih cenderung tinggi ikanan, sayur, buah, termasuk dia meningkatkan asam lemak tidak jenuh. Ternyata di sini disampaikan bahwasannya baik diet Mediterania, tadi kan ada 7 ya, cuma ini disebutkan di kesimpulannya bahwasannya diet Mediterania dan diet low fat atau rendah lemak yang 20-30% dengan pembatasan asam lemak jenuh atau lemak jenuh, ternyata menurunkan keseluruhan kematian, apapun penyebabnya, termasuk non-fatal myocard infarct ya. Nah, ini tapi memang tidak dibilang terus kok Mediterania lebih superior atau tidak. Tidak, dia tidak lebih superior. Artinya bisa berbanding lurus dengan low fat diet. Walaupun di low fat diet itu kalau dibandingkan dengan penyebab kematian akibat stroke, dia tidak terlalu menguntungkan. Jadi atau sedikit bukti yang menyampaikan atau menunjukkan kalau dia punya efek positif. Ya, tapi untuk kesehatan jantung keseluruhan dan pembuluh darah dia cukup baik untuk direkomendasikan. Nah, ini kita akan masuk 10 poin atau 10 panduan dari saya adaptasi dari American Heart Association. Bagaimana kemudian kita cara menentukan atau memilih bahan makanan sampai dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ada 10 panduan, kita mulai dari yang pertama. Panduan pertama ini menyebutkan bahwasannya kita tetap harus menjaga pola makan kita, asupan yang berimbang dengan pengeluaran energi. Jadi jangan sampai ini timbangannya terlalu berat ke asupan, sementara aktivitas sedikit, sehingga nanti dia akan cenderung menumpuk menjadi kalori berlebih dan berat badan yang bertambah. Nah, ini penting bagaimana kita menjaga berat badan yang sehat, berat badan yang normal. Hindari sedentary lifestyle, itu tadi istilahnya mageran ya, artinya tidak aktif secara fisik. Aktivitas fisik yang moderate, yang sedang, sekitar 150 menit seminggu, ini sebenarnya bisa optimalisasi untuk keseimbangan energi. Jadi tetap selain makan diatur, aktivitas pun harus dijaga. Nah, kalau kita melihat, semakin sebenarnya kan energi itu dipengaruhi banyak hal, termasuk dari usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, termasuk komposisi tubuh kita. Nah, sementara kalau kita lihat ada metabolisme yang semakin menurun dengan pertambahan usia. Di sini disebutkan bahwasannya selama usia dewasa makin bertambah menuju lansia dan seterusnya, kebutuhan energi itu menurun sekitar 70-100 kalori setiap dekadenya. Jadi kalau kita udah ulang tahun 40 ke 50 itu menurun 70-100 dan begitu terus ya. Jadi jelas kebutuhan energi atau zat gizi itu akan terus kita perbarui sesuai dengan parameter-parameter tadi. Nah, ini ada catatan rekan-rekan. Kalaupun kita mengkonsumsi makanan sehat tapi jumlahnya secara kuantiti itu juga besar, dia bisa berkontribusi terhadap positif energi balance. Dan akhirnya kita untuk bertambah berat badannya jadi lebih banyak. Jadi itu tadi kalau ngomongin makanan selain kuantitas, ngomongin juga kualitas. Jadi dua-duanya harus balance. Nah, untuk panduan kedua, setelah tadi keseimbangan berat badan ya, kaitannya keseimbangan makan dan energi, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur dalam jumlah yang cukup, ya, terutama dengan variasi yang juga cukup banyak. Kenapa? Sampai detik ini tidak ada zat gizi yang kita temukan secara makanan yang mengandung semua zat gizi dalam makanan tunggal, sehingga kita harus mengkonsumsi makanan dalam bentuk yang bervariasi atau jenis yang bervariasi. Nah, ini disebutkan bahwasannya sayur dan buah itu sebenarnya dia kaya fitochemical dan juga nutrisi yang esensial, kecuali, tapi ada catatan, apa ini, kentang putih, memang kita tidak anjurkan, dan dia berasosiasi terhadap penurunan risiko cardiovascular disease.
Kenapa? Ternyata bentuk-bentuk yang masih utuh, buah dan sayur, ini lebih dianjurkan dibanding dia sudah bentuk jus. Dia lebih menyediakan serat yang cukup dan juga tingkat kekenyangan yang juga bisa kita adaptasi. Kalau kita kenyangnya lebih lama, kita nggak mencari makanan selalu. Nah, kadang-kala kan bukan karena lapar, tapi karena kepuasan lidah. Ini juga menjadi tantangan kita. Kemudian ini disebutkan, kita kalau melihat kan variasi buah dan sayur itu dengan berbagai warna. Sebenarnya warna-warna yang pekat atau gelap itu lebih dianjurkan karena kandungan zat gizinya jauh lebih banyak dibanding dia yang warnanya terang atau dia warnanya putih. Contohnya gini, sawi putih dengan sawi hijau direkomendasikan tetap yang sawi hijau karena kandungan zat gizinya jauh lebih banyak atau densitasnya jauh lebih tinggi. Nah, disebutkan sebenarnya apapun bentuk sayur dan buah tersebut, baik fresh, frozen, dikalengkan, atau dikeringkan, sebenarnya bisa disarankan untuk kesehatan jantung secara optimal. Ya. Namun, gini ada catatan, walaupun boleh, kadangkala yang diawetkan atau dikalengkan, itu tuh dia dengan tambahan gula dan garam. Nah, yang gula dan garam ini yang sebenarnya harus kita juga batasi. Nah, ini kemudian kalau kita dapat memastikan yang dikalengkan itu apa bahan untuk pengawetnya, ini akan lebih baik. Panduan ketiga bagaimana teman-teman? Kan kita biasa ya, Indonesia tuh makannya nasi. Tapi sudah bergeser nih, anak-anak tuh malah kadang nggak suka nasi sekarang, tapi tepung dalam bentuk roti ataupun mie. Nah, kalau kita di sini disarankan memang lebih memilih biji-bijian atau gandum utuh dibanding dia yang sudah bentuk olahan. Ini lihat gambarnya kan ada roti tawar ya. Kalau udah pernah lihat ada yang dia roti tawar gandum, ada roti tawar yang udah tepung terigu. Memang prefer atau kita lebih menyarankan adalah yang bentuk yang sudah yang masih gandum utuh. Yang dimaksud gandum utuh itu sebenarnya begini, bukan kemudian sama sekali tidak diolah, namun pengertiannya paling tidak 51% dia mengandung gandum itu kita sudah sebut whole grain ya. Kenapa? Dia ini merupakan makanan yang sebenarnya kaya zat gizi berupa juga serat. Serat tadi kita tahu dia menjaga kenyangnya lebih lama, kemudian ada fitochemicalnya juga. Selain itu apa efek positif dari whole grain atau gandum utuh ini? Dia punya efek laksatif terhadap saluran cerna dan juga menjaga mikrobiota usus untuk dalam kondisi namanya eubiosis atau seimbang, ya. Kemudian sebenarnya makan gandum utuh ini dibandingkan kita makan yang sudah olahan, ini punya efek yang protektif terhadap kesehatan pembuluh darah dan jantung itu lebih baik, ya. Untuk yang keempat, bagaimana sumber protein kita pilih? Kalau tadi ngomongin makanan pokok, kita sekarang ngomongin sumber makanan biasanya sebagai lauk, yaitu dominan dia sebagai sumber protein. Nah, di sini disebutkan memang terutama dianjurkan yang mengandung nabati seperti kacang-kacangan dan polong-polongan. Apa itu contohnya? Ada kedelai, kalau diolah bisa jadi tahu tempe, kemudian edamame dan kacang lainnya. Termasuk ada buncis, lentil, kacang polong. Nah, ini kaya protein dan sumber serat yang baik. Cuman gini, kalau teman-teman kan sekarang kita tuh saking kreatifnya, kadang kala membuat modifikasi menu. Nah, menu alternatif ini contohnya apa? Hamburger. Hamburger tapi nanti patty-nya atau dagingnya yang biasanya daging ayam ataupun daging sapi, nanti kemudian dimodifikasi dari tempe atau tahu. Nah, sebenarnya tempe tahunya mah oke ya tadi, tapi jangan lupa dengan modifikasi menu, kadang-kadang itu ada tambahan gula, garam, lemak jenuh, ataupun stabilizer dan pengawet. Nah, ini kadang kita juga hati-hati dengan olahan. Ya, bahan yang bagus dengan tambahan olahan yang macam-macam itu juga menjadikan komposisi atau sifat bahan makanan itu akan menjadi berubah, ya. Disarankan juga selain apa tadi makanan nabati, kita disarankan untuk konsumsi ikan dan produk laut minimal 2 sampai 3 kali per minggu. Ini dapat menurunkan resiko kejadian akibat CVD, CHD, miokard infark atau stroke. Keseluruhan resiko kematiannya jauh lebih rendah. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau dulu zaman menterinya adalah Bu Sri Puji ya, selalu dibilang harus makan ikan gitu. Kalau nggak nanti ditenggelamkan. Nah, sebenarnya kan walaupun agak ini ya, agak pesannya agak strict gitu, sebenarnya ini pesan yang bisa kita terapkan bahwasannya ikan ini penting. Banyak sumber-sumber zat gizi yang membantu kita untuk still health gitu. Juga untuk anak-anak kita ada sumber DHA.
yang bagus untuk kecerdasan. Nah, kalau saya amati makin ke sini memang ikan-ikannya ini makin jarang dikonsumsi, termasuk anak-anak yang baru gede ya. Baru gede biasanya sukanya makanan kalau nggak ayam, ikan, atau yang sudah produk olahan nggak kelihatan lagi itu sumbernya apa. Karena sudah diolah, daging bukan lagi bentuk daging, demikian ayam sudah nggak butuh ayam, tapi sudah produk olahannya. Dan begitu terus ya. Jadi kita lihat bagaimana dampak produk olahan terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kalau misalnya mau minum susu bagaimana? Nah, susu juga biasanya kalau pasien kita di rumah sakit kan kita belum bisa dia makan dengan misalnya optimal via oral. Kadang-kadang kita berikan ONS, Oral Nutrition Supplement atau produk enteral feeding. Nah, itu kan memang base-nya ada dominan adalah susu, walaupun ada yang non susu. Nah, kalau susu kita pilih yang susu low atau free fat, yang rendah lemak atau bebas lemak. Nah, dibandingkan kita pilih yang tinggi lemak. Nanti ini sebenarnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap dairy product, produk-produk susu dan olahannya, ini memang masih rendah. Padahal memang ini sebenarnya kalsium tinggi dan efek protektif untuk jantung pun baik. Kalsium tinggi, magnesium tinggi. Sementara kalau saya assess pasien, Bu, Pak, kalau misal saya assess ke keluarganya, ke istrinya, Bapak kalau di rumah konsumsi susu tidak? Dia dengan lantang biasanya menjawab, iya, konsumsi susu 2 kali per hari, 1 gelas, gitu ya. Kemudian saya bertanya lagi, susunya apa biasa dikonsumsinya? Monggo disebut merek juga boleh. Ya, dia menyebutnya justru bukan susu ya, tapi kental manis atau creamer. Nah, itulah masyarakat Indonesia. Yang pertama mungkin dari segi educate-nya belum, yang kedua sebenarnya memang kemampuan secara akses ekonomi yang memang belum mampu membeli susu yang benar-benar susu, bukan tadi apa yang namanya gula rasa susu gitu ya. Nah, ini yang kemudian memang kita harus edukasi masih terus menyebar sampai ke tingkat paling bawah. Teman-teman puskesmas punya biasanya kan punya aktivitas untuk edukasi sampai ke masyarakat. Nah, kemudian kalau memang kita menginginkan konsumsi daging atau unggas, kita juga harus memilih, tidak yang sembarangan ya. Pilih potongan tanpa lemak, jadi kulitnya dibuang. Kemudian pilih bagian dada yang paling sedikit lemaknya. Dan hindari bentuk olahan. Nah, ini yang padahal anak-anak tuh nggak suka kalau ayamnya bentuk ayam, Bu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ya. Ayam tidak bentuk ayam, nanti tambahannya macam-macam masalahnya. Kalau misalnya ayam sekedar dipotong, bentuknya nanti bukan ayam, nggak masalah. Tapi kalau ayam sudah ditambah macam-macam, ini akan kita juga pertimbangkan ada efek-efek penambahan dari garam, pengawet, stabilizer, dan lain sebagainya. Kalau daging merah ini kan memang sebenarnya ada efek buruk yang sudah banyak diteliti terhadap lemak jenuh, kandungan zat besi dan mikrobiota usus, dan ini punya efek negatif terhadap kesehatan jantung. Sehingga memang kita rekomendasikan tidak selalu atau rutin dikonsumsi setiap hari. Bagaimana kemudian kita mengganti daging merah ini dengan daging putih, seperti dari unggas, ikan, dari nabati kacang-kacangan. Nah, yang belum diproses ya, ini ternyata yang belum diproses itu dikaitkan dengan risiko kematian total yang lebih rendah terhadap kejadian penyakit jantung. Nah, cuma begini, istilah daging olahan ini termasuk sebenarnya untuk semua dagingnya, sumbernya, baik dia daging merah, unggas, atau produk makanan laut yang diawetkan, baik dengan pengasapan, pengawetan atau pengasinan, atau penambahan pengawet kimia. Nah, ini memang harus hati-hati kalau sudah olahan, ya. Kenapa daging olahan itu tinggi garam, tinggi lemak jenuh biasanya ya, tinggi kolesterol, tinggi besehem, dan juga hidrokarbon aromatik polisiklik. Nah, ini tergantung metode pemanasannya memang untuk kandungan-kandungan apa yang dia tinggi. Namun secara umum memang tinggi zat-zat tersebut. Yang kelima, bagaimana kita memilih minyak? Nah, ini persoalan kita minyak atau lemak, panduan yang kelima. Di sini disebutkan kita memang direkomendasikan untuk memilih jenis lemak yang dia plant based, artinya minyak-minyak nabati. Dibandingkan minyak tropikal itu gini ya, justru sebagian kita gunakan adalah minyak tropikal ya. Minyak kelapa sawit, dan minyak inti sawit. Itu justru levelnya bukan level lain pertama rekomendasinya. Dan juga minyak-minyak dari hewan seperti mentega ataupun lemak babi, serta minyak-minyak yang terhidrogenasi sebagian. Jadi yang lebih diutamakan tadi adalah minyak nabati dibanding minyak yang lainnya, tropical, animal, ataupun yang terhidrogenasi. Nah, lemak tak jenuh, dia punya efek terhadap kardiovaskuler, yaitu menjaga kesehatannya, ya.
Memang disebutkan di sini yang lebih agak sedikit kuat itu lemak tak jenuh ganda dibanding yang tak jenuh tunggal. Tapi kedua-duanya adalah rekomendasi tak jenuh, baik ganda maupun tunggal. Kita lihat sumbernya apa lemak tak jenuh ini. Lemak tak jenuh ganda dari sumber minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak bumi matahari, kenari, dan biji rami. Sedangkan yang lemak tak jenuh tunggal dari daging dan minyak nabati seperti canola, minyak zaitun, kalau pernah biasa konsumsi minyak zaitun ya. Kemudian minyak kacang-kacangan, minyak buji matahari. Kita bisa temukan juga yang mengandung asam lemak omega 3 itu di ikan ya. Nah, teman-teman begini, kadangkala kita menggantikan lemak jenuh itu dengan lemak trans ya. Gini, lemak trans itu lemak yang secara alami tidak dikenali tubuh. Yang kita bahaya banget sebenarnya ini. Kalau kita konsumsi minyak yang sudah digunakan berulang-ulang, biasa gorengan, entah kita beli di mana atau di luar, sebenarnya mungkin secara umum dia masih tergolong lemaknya lemak baik kalau dipanaskan hanya sekali. Cuman pemanasan berulang-ulang itu akan merusak ya, merusak. Dia akan mengandung rantai karbon bebas. Dan inilah kalau sering mendengar di TV ataupun di manapun ya, lemak trans. Lemak trans itu adalah lemak yang mengandung rantai karbon bebas. Nah, ini yang kemudian berbahaya karena dia nggak dikenali oleh tubuh sehingga dianggap jahat. Ya, nah minyak tak jenuh sekalipun, misalnya kita masak minyak zaitun, tapi kita goreng minyak panas-panas gitu, dia tetap akan rusak menjadi lemak trans. Jadi memang pemanasan itu akan mengubah struktur minyak menjadi dia jenuh. Dan jenuh ini menjadi jahat buat kesehatan jantung. Nah, untuk yang keenam, ini juga menjadi tantangan kita juga sebagai orang tua, khususnya ya kalau kita belum ngomongin pasien, minimal orang tua dulu. Makanan yang diproses, termasuk ultra processing food, UPF, udah ngetren yang dengar istilah itu ya, ultra processing food, makanan yang diolah secara ultra atau secara berkali-kali, demikian banyak pengolahan yang dilalui oleh makanan tersebut. Saya kasih insight sedikit bahwasannya ada riset itu dinamakan sistem NOVA. Jadi sistem NOVA itu dia akan melihat level-level dari bahan makanan. Mulai dari yang bagian pertama itu makanannya tidak diproses atau diolah secara minimal, gitu ya ibaratnya singkong, ya singkong rebus sudah gitu doang. Nah kemudian yang kedua bahan olahan kuliner. Nah biasanya berasal dari makanan olahannya minimal dengan menekan, memurnikan atau mengiling. Contohnya tadi mungkin si singkong dijadikan tepung, oke? Okay? Nah kemudian makanan diproses, diproses ini berarti dimasak menambah garam, gula, atau lemak. Dijadikan apa contohnya? Singkong, tepung itu dijadikan apa ya? Tiwul itu nggak dijadiin tepung ya? Nah, nanti dijadikan makanan, tapi makanan yang sederhana, bukan yang diolah berkali-kali. Nah, yang terakhir ini yang banyak sekali ya, yang kita temui, ultra processing food. Dia menggabungkan antara garam, pemanis, lemak untuk bisa juga warna buatan, rasa, pengawet ya untuk menjaga stabilitas, menjaga tekstur dan juga daya cecapnya agak lebih baik. Kalau teman-teman pernah makan keripik singkong yang dibikin sendiri dengan keripik singkong yang mungkin sudah packaging ya sudah produk ada di minimarket ataupun supermarket, nah itu mungkin bisa dilihat nanti ada banyak sekali makanan tambahan atau bahan tambahan yang ditambahkan ke keripik singkong tersebut. Dan ini doyannya anak-anak kita nih sekarang, doyan anak-anak muda sekarang. Dan ini tantangan buat kesehatan jantung sebenarnya ya. Ultra processed bumbu ini kan cuma singkong ya. Singkong dengan diolah dengan ultra itu merusak ya, merusak dengan apa tadi tinggi lemak jenuh, tinggi garam dan sebagainya. Nah, bagaimana processing makanan ini selain ngomongin sumbernya, tapi processingnya juga harus kita pertimbangkan ya. Apa dampaknya? Kelebihan berat badan dan obesitas, termasuk gangguan kardiometabolik. Tidak hanya ngomongin jantung, tapi diabetes, kemudian juga semua penyebab kematian ternyata juga dikaitkan dengan makanan-makanan di olahan. Ya. Nah, jadi prinsip umum kita sebenarnya menekankan pada makanan yang tidak diproses atau prosesnya secara minimal saja. Ya. Pengolahan makanan tidak menghasilkan manfaat dan efek merugikan pada kesehatan dan juga ketersediaan makanan sifat gizi. Kreativitas itu kadang diimbangi juga bagaimana dampak terhadap olahan tersebut. Ayam sudah jadi nugget gitu ya, kemudian daging diolah lagi menjadi patty gitu. Kemudian ikan diolah lagi dengan nugget ikan. Jadi proses pengolahan ini kadang
mengubah sifat gizi yang tadinya baik, ikan baik dari mengandung omega 3 tapi diolah menjadi olahan seperti nugget dan sebagainya, apa ya, sempol, saya sampai ini lupa apa aja itu, banyak macamnya ya di supermarket, kemudian tom yum gitu. Nah, itu kemudian kita harus hati-hati. Yang ketujuh, panduan ketujuh, kita juga diharapkan meminimalkan asupan makanan atau minuman yang mengandung gula dengan tambahan gula. Kenapa? Gula tambahan ini meningkatkan risiko penyakit diabetes tipe 2, penyakit jantung koroner, dan juga kelebihan berat badan. Teman-teman jangan kemudian lupa memfokuskan bahwasannya gula itu kan dengan nama, dengan branding macam-macam. Ada glukosa, ada dextrose, ada sukrosa, ada sirup jagung, ada madu, itu kan juga gula. Sirup maple dan jus buah konsentrat. Jangan lupa, itu semua gula. Tapi kalau kita ngomongin gula tuh ada yang bentuknya mono, bahkan kemudian yang rantainya banyak, ya. Termasuk sebenarnya kalau kita ngomongin karbohidrat yang berupa nasi itu ujungnya juga dipecah jadi gula. Tapi khusus di sini kita ngomongin gula yang bentuk sederhana. Nah, Bu, kalau gitu kita nggak boleh konsumsi gula, misal gula pasir secara rutin setiap hari. Boleh nggak kita pengganti gula low atau dia zero energi, ya, zero kalori. Nah, seringkali kan ini menjadi solusi, terutama untuk yang DM tipe 2. Beberapa memang diusulkan sebagai sarana untuk mengurangi asupan gula dan energi tambahan. Namun gini, sedikit sekali riset yang mengkaji dampak klinis jangka panjang, sehingga sebenarnya kalau pasien bertanya kepada saya, kalau memang Bapak Ibu menginginkan benar-benar pengen makan manis atau minum manis, silakan pakai gula pengganti, tapi tidak saya sarankan rutin. Karena kenapa? Untuk menilai dampak klinis itu nggak bisa 1-2 tahun, tapi puluhan tahun. Sehingga kalaupun pemanis buatan, di zero kalori, itu kita nggak bisa bilang kalau itu nggak punya dampak terhadap organ tubuh ataupun kesehatan jangka panjang. Ya, tetap kalau bisa sih kita tuh makan adaptasi lidahnya jangan terlalu suka yang manis. Lidah tuh sebenarnya dia mekanisme adaptif. Semakin kita sering konsumsi tinggi gula, semakin nagih. Demikian juga semakin kita sering konsumsi yang asin banget, yang umami, dia akan terus mencari. Sebenarnya nggak lapar, tapi tadi lidahnya yang pengen. Jadi kalau belum makan itu kayak ada yang kurang. Nah, berarti kita mekanisme adaptasi yang harus kita ajari, gitu ya. Yang kedelapan, ini panduannya bagaimana? Nah, pilih dan siapkan makanan dengan sedikit atau tanpa garam. Nah, jangan kemudian salah menafsirkan hanya garam, sebenarnya ada keseluruhan garam itu dengan bentuk nama atau branding yang agak berbeda. Di sini disebutkan bahwasannya hubungan langsung dan positif antara asupan garam dengan tekanan darah. Ini hipertensi ya. Kalau di sini disebutkan efek penurunan natrium pada juga nurunin natrium lebih besar, nurunin tekanan darah cenderung lebih besar itu pada orang kulit hitam, setengah baya atau orang lebih tua dan individu dengan hipertensi dibandingkan yang tidak, ya. Tapi dia punya efek positif untuk menurunkan tekanan darah. Cuma ada catatan, kombinasi diet DAS diet tuh gini, dia mengandung sayur buah, seratnya tinggi, kemudian rendah lemak jenuh ya. Jadi tidak hanya ngomongin natrium. DAS diet dikombinasi dengan penurunan natrium itu lebih berefek positif terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah termasuk hipertensi dibanding hanya diet rendah garam, teman-teman. Jadi pendekatannya bukan lagi hanya diet rendah garam, tapi DAS diet dengan diet rendah natrium. Apakah ada penelitian lain selain diet ini? Ada. Tadi diet Mediterania, mungkin di belakang akan kita bahas, ya. Di Amerika Serikat sumber utama natrium, nah ini sebenarnya tidak hanya di Amerika Serikat, di Indonesia itu ada risetnya juga sebenarnya ya. Kalau kita tuh terlalu takut nambahin garam di masakan rumah, ya orang-orang itu cenderung jangan ditambahin garam banyak-banyak. Tapi dia konsumsi makanan olahan atau makanan di restoran itu jauh lebih banyak. Ternyata setelah diteliti, 3/4 sumber natrium, natrium itu salah satunya di garam, 3/4 sumber natrium atau 75%-nya itu adalah sumbernya adalah makanan olahan, makanan yang dikonsumsi di restoran ataupun makanan yang dikonsumsi di luar. Jadi bukan makanan rumahan. Yang kita konsumsi itu kontributornya yang di rumah hanya 1/4-nya. Nah, teman-teman, kadang-kadang kan kita terlalu takut nambahin garam, tapi di luar malah jajan. Nah, ini yang menjadi kontributor paling besar. Justru kendali paling besar adalah menghindari makanan olahan dan makan di luar, ya. Dari catatan bahkan makanan berlabel 100% gandum utuh yang di packaging, kadang-kadang dia tinggi sodium. Nah, brandingnya kan antara natrium atau sodium itu sama. Sehingga kenapa garam yang selalu dimanifest menjadi penyebab hipertensi,
Dan selalu kita refer garam itu asin rasanya. Padahal banyak yang sediaan natrium itu tidak rasanya asin. Garam itu mengandung natrium. Nah, natrium ini yang sebenarnya harus hati-hati, natrium atau sodium. Garam itu natrium klorida. Nanti ada natrium bikarbonat, ada di soda kue. Nah, kalau bisa rekan-rekan kan mengamati, terutama ya rekan-rekan wanita ya mungkinnya yang biasa masak, soda kue biasa dipakai buat apa? Buat pengembang, roti. Manifestnya kan roti. Nah, kemudian roti kita selalu berpikir roti mah manis, walaupun ada yang asin ya, tapi dominan manis. Sehingga kita berpikir, oh ini nggak apa-apa kalau orang hipertensi konsumsi banyak roti, terutama pakai pengembang. Nah, ini yang kemudian hati-hati. Natrium bikarbonat. Ada juga dia makanan dikalengkan. Bu, saya kan makan buah dalam kaleng, tapi lihat dulu kemasannya mengandung natrium benzoat tidak? Pengawet. Nah, itu lagi-lagi natrium. Ada lagi natrium monosodium glutamat, MSG, ya, sodium natrium sama. Itu di mana? Di penguat rasa, ya. Penguat rasa atau penyedap rasa dengan berbagai merek, ya. Nah, ini hati-hati. Jadi dia namanya bukan hanya garam sebenarnya. Sebenarnya alternatif menjanjikan kalau misalnya kita ada produk, terutama teman-teman dari teknologi pangan, bisa mengembangkan garam dengan tambahan atau diperkaya dengan kalium, ya. Karena garam kita tuh tinggi natrium. Nah, kalau dia bisa berimbang karena ada proton pump, ya. Di situ kalium, natrium saling bertolak belakang sebenarnya. Kemudian yang di kelima, yang ke-9 punten, yang 9, nah kalau ini sebenarnya kan memang dibuat di Amerika. Amerika itu kan memang konsumsi alkohol memang cukup tinggi. Di sini memang disarankan tidak mengkonsumsi alkohol. Kalaupun dia mengkonsumsi dengan batasan yang juga dianjurkan. Ada batasannya. Saya tidak akan mengajari bagaimana batasannya, karena di riset itu diajarkan. Saya paling penting kalau orang Indonesia mah jangan dimulai. Jangan dimulai. Jika memang sudah pernah konsumsi, jangan pernah mengulangi. Karena kenapa? Asupan alkohol meningkat itu ternyata meningkatkan risiko stroke hemoragik dan fibrilasi atrium. Nah, sehingga kalau kita memang tidak pernah mengkonsumsi, jangan pernah memulai. Ini disebutkan ketidakpastian dampak dari kesehatan, termasuk cedera, kekerasan, penyakit pencernaan, penyakit infeksi, hasil kehamilan termasuk kanker. Ya. Yang ke-10 panduannya, tadi kita udah ngomongin dari mulai milih makanan pokok, protein, lemak, garam, gula, aktivitas fisik, jaga berat badan. Ya, kemudian alkohol yang terakhir. Intinya disebutkan di sini bahwasannya, mohon dipatuhi panduan ini terlepas dari manapun makanan itu disiapkan atau dikonsumsi. Baik di rumah ataupun di restoran, seharusnya kita tetap bisa memilih sesuai panduan tadi. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat lagi medical nutrition therapy pada atherosclerosis ini, ada beberapa yang bisa kita jadikan panduan. Tidak hanya tadi ada diet DASH, ya. DASH diet itu kalau diartikan atau dipanjangkan, dietary approaches to stop hypertension. Jadi, bagaimana pendekatan diet untuk menurunkan atau mengendalikan hipertensi. Di sini diharapkan memang tinggi sayur dan buah, seperti tadi panduan, ya. Produk susu rendah lemak, jangan menghindari juga karena kita butuh di situ tinggi kalsium dan magnesium, ya. Biji-bijian utuh, kacang-kacangan, kemudian kayak ikan dan rendah daging merah serta rendah gula. Ini pilihan untuk diet DASH. Silakan rekomendasikan. Nah, diet Mediterania bagaimana? Nah, ini juga bisa. Risetnya tadi kita lihat juga di depan bahwa dia punya efek kardioproduktif. Total lemaknya sedang, ya. Rendah lemak jenuh, ya. Tadi termasuk lemak-lemak atau minyak yang diolah dengan suhu panas berkali-kali. Kemudian tinggi asam lemak tak jenuh termasuk omega 3 dan tinggi serat. Sebenarnya ini hampir sepakat, ya. Serat itu bisa kita temukan di tinggi sayur dan buah, biji-bijian utuh, itu juga seratnya tinggi. Kemudian menurunkan berat badan jika obesitas, termasuk kalau perutnya tadi melebihi dadanya, ya. Lingkar perutnya gede itu juga obesitas sentral kita sebut. Resikonya tinggi sekali untuk problem jantung dan pembuluh darah, stroke dan gagal jantung, ya. Serangan jantung punten. Pada overweight dengan satu terlebih indikator meningkatnya cardiovascular disease. Nah, asupan serat ini ada sebenarnya kalau kita belajar lagi serat kan ada yang dia serat larut dan tidak larut. Kalau serat tidak larut memang tidak disebutkan ada efek yang sejalan dengan pengendalian kolesterol. Namun untuk serat larut terutama dia di sayur dan buah direkomendasikan 25 sampai 30 gram per hari, ya. Kenapa serat larut ini direkomendasikan? Serat akan mengikat asam empedu. Asam empedu ini untuk mencerna lemak, ya.
Kemudian dia menurunkan kolesterol serum. Bakteri di usus besar bisa memfermentasi serat dan menghasilkan asetat, propionat, butirat, dan menghambat pembentukan atau sintesis dari kolesterol. Itu gunanya tadi kita butuh serat, terutama serat larut yang ada di sayur dan buah. Nah, kalau kita lihat komposisi dari piramida makanan, diet Mediterania ini seperti apa? Sebenarnya memang tidak ada definisi yang seragam, namun secara umum dia menyebutkan seperti tadi ya, berapa persen kandungan lemak yang dianjurkan, kemudian serat yang dianjurkan. Intinya tinggi sayur, tinggi buah, ganja mutu, biji-bijian, ikan berlemak, rendah daging merah. Rekomendasi juga kita konsumsi susu rendah lemak, serta tinggi kacang-kacangan dan polong-polongan. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari tadi panduan ada 10 guidance ya, 10 panduan termasuk tadi diet-diet apa yang kira-kira bisa kita terapkan. Ini kita bisa mereview atau mensummary dari sayur dan biji-bijian. Pilih yang utuh ya untuk biji-bijian. Banyak makan sayur dan buah. Kemudian berapa banyak? 5 porsi sayuran, 2 porsi buah setiap hari. Nah, sudahkah kita makan itu? Nah, ini mari kita tanyakan dan kita review masing-masing. Sebelum kita ngomongin pasien sebenarnya ya. Kemudian protein. Nah, pilih tadi telur, ayam tanpa lemak, ikan, dan makanan laut, serta kacang-kacangan. Daging merah kita batasi, maksimal 1-3 kali per minggu. Selain mahal, ya, efek negatifnya juga cukup tinggi. Kemudian susu, kita dianjurkan minum susu. Iya, benar, susu rendah lemak. Yogurt atau dia keju tanpa rasa, ya. Kemudian lemak, pilih lemak yang sehat. Bisa seperti apa? Zaitun, minyaknya bisa alpukat itu sebenarnya sumber asam lemak esensial ya, yang bagus ya. Cuma kalau udah alpukat dibikin jus kasih creamer, nah ini saya nggak tahu lagi sudah kemana-mana ini zat gizi yang kita harapkan ya. Jadi artinya alpukat itu secara buahnya kita makan saja biasa itu udah benar-benar positif. Saya menambahkan alpukat ini di menu makanan cair pasien kami karena kita tahu dia mengandung lemak yang baik ya. Jadi sonde, kalau teman-teman biasa, teman-teman perawat atau dokter kan biasa meresepkan karena juga pasien dimakan sonde dulu. Ini kita masukkan sebagai bahan untuk membuat sonde. Kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, serta minyak goreng yang terbuat dari lemak tersebut. Ya kalau memang ternyata minyak-minyak kayak zaitun mahal, boleh pakai minyak tadi yang terpaksa tropikal ya, kita biasa banyak. Karena aksesnya secara ekonomi kita sulit untuk minyak-minyak nabati. Minyak tropikal baik minyak kelapa atau kelapa sawit tapi jangan dipanaskan berulang-ulang. Dia jadi lemak trans ya. Kemudian garam. Sebenarnya untuk penggunaan garam ini asal tidak berlebihan, ditambahkan di rumah dengan garam sedikit gula masih oke. Dibanding teman-teman makan produk olahan yang sudah berapa kali diproses dengan tambahan bahan tambahan makanan tertentu ya. Memang dianjurkan lebih menggunakan rempah-rempah untuk menambah rasa bukan garam ya. Namun tadi saya tetap mengeduket daripada sedemikian strict membatasi garam dibanding tadi makan di luar di restoran atau makanan yang di packaging, mending makan di rumah dengan enak, dengan cukup ya. Karena kalau ada garam pun kadang orang nggak mau makan ya, karena udah adaptasi bertahun-tahun. Nah, tapi kita mulai mengulangi jajan di luar. Ya. Tipsnya bagaimana rekan-rekan? Tipsnya begini. Kalau kita ngomongin fat, lemak, minyak, batasi atau hindari. Nah, ini tuh ada di biskuit, kue kering, kue atau muffin. Kan ini ngomongin minyak dan lemak ya. Ternyata kue-kue kita yang biasa kita buat kudapan, kalau nonton TV, kalau kumpul keluarga, ini juga mengandung tinggi lemak. Daging olahan. Nah, ini udah jadinya juga bentuknya seperti ini. Udah sosis, hotdog, daging kaleng, daging kornet, pie, makanan take away, hamburger, pizza, hot chips, keripik kentang, makanan Asia ya, masakan Asia itu kan memang cenderung berlemak karena mengandung santan. Pasti pasta ayam goreng. Nah, ayam gorengnya juga fried chicken fried chicken gitu ya. Fried chicken berbagai merek juga ini, dari yang golongan menengah ke atas sampai golongan biasa ya, yang banyak kita temukan di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu juga tantangan buat kita. Kemudian makanan kemasan dan makanan ringan ya. Untuk garamnya bagaimana? Garam dianjurkan konsumsinya maksimal 5 gram per hari atau maksimal 1 sendok itu yang terserap di makanan ya. Kalau kita nambahinnya kan mungkin karena dibagi dalam satu keluarga jadi kemungkinan tidak akan berlebih asal memang kita bukan yang menambah garam di meja ya. Nah, tadi saya tekankan lagi ternyata 75% sumber natrium kita itu sumbernya dari makanan olahan ya. Bukan yang garam saja, tapi makanan olahan. Maka itu hati-hati.
Garam harus diganti dengan bumbu yang lain dan hanya ditambahkan sedikit saja. Nah, ini porsi makan. Ini kalau 1 minggu nih banyak undangan biasanya ya. Undangan kemudian makan prasmanan. Piringnya gede. Teman-teman biasanya kalau di nasi itu di posisi pertama apa di posisi terakhir sih? Di urutan buffet gitu. Pertama Terakhir ya, apa pertama, iya. Otomatis kita makannya pertama ya, ngisinya. Nah, sebenarnya kita punya ide gimana kalau sayurnya duluan posisinya. Nah, kalau kita punya piring bulat utuh gitu, setengahnya kita isi dengan sumber sayuran, ya, sayur atau salad. Nah, setengah, separohnya. Seperempatnya baru kita isi protein. Bisa itu tempe, tahu, ataupun mungkin ikan nanti, seperempat. Jadi kalau kita ngomongin piring makanan. Nah, baru seperempatnya lagi jatah buat nasi nih. Nasi, pasta, kentang, jagung gitu. Monggo itu satu jenis ya. Walaupun nanti kalau mau dilihat lebih detail lagi, prefer untuk milih nasi daripada kentang karena terkait indeks glikemik gitu. Nah, nanti teman-teman gitu. Jadi milihnya sayur dulu setengah, kemudian lauk setengah, setengahnya lagi sumber karbohidrat gitu ya. Setengah seperempat ya. Lemak saya juga bisa dimasukkan. Ini porsi makanan ini untuk ngajarin kita bagaimana mengisi makan. Jangan nasinya dipenuhin satu buletan, kemudian lauk sayurnya baru di atasnya. Jadi luar biasa banyak sekali makanan kita. Nah, tips membaca label makanan, karena kita bisa menghindari, kadang tuh udah terpapar dengan makanan kemasan, jangan lupa melihat dulu ya, jangan hanya karena harga jadi lupa melihat komposisinya. Terutama periksa daftar bahan makanan dari kandungan fat, salt, garam, ataupun sugar. Nama-namanya harus familiar, karena tidak selalu dalam bentuk garam namanya. Tadi ada sodium, ada sugarnya juga tidak ngomongin selalu gula, tapi bisa honey, glukos, dan sebagainya. Ya, lemaknya pun juga lemak, tidak ngomongin minyak toh, tapi ada lemak hewan, dia juga ya coconut oil, palm oil, dan macam-macam. Kalau mau membandingkan makanan itu, bandingkan dengan berat yang sama. Jadi kolom per 100 gram. Ya, biar nggak salah terjemah. Ih, ini kandungannya rendah. Ternyata itu kandungan per 10 gram atau per saji. Jadi pembanding tetap di 100 gram. Ya. Pilih produk yang paling rendah garam, rendah lemak jenuh, dan rendah gula. Ingat, garam tercantum sebagai natrium atau sodium dalam labelnya ya. Oke, jadi kalau kita melihat kandungan nutrisi dalam komposisi makanan kemasan, bandingkan keseluruhan zat gizi, jangan hanya satu parameter saja ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi di awal juga ada timbangan. Kalau kita memilih timbangan, yang mana yang lebih kita utamakan, yang lebih berat, ini yang lebih diutamakan. Ya, sayur buah, gandum utuh, kemudian protein-proteinnya rendah lemak tadi, termasuk minyak-minyak yang sehat dari minyak nabati dibanding yang dia keangkat. Ini keangkat tuh berarti kita minimal sampai dengan kita hilangkan dari menu kita ya. Tapi kalau sulit, ini minimal diminimalisir. PR saya, PR kita semua, coba ultra processing foodnya mulai kita benar-benar batasi. Ya, ini PR saya nggak tahu ke depan anak-anak kita akan seperti apa, karena pola makannya sangat-sangat bergeser dari pola makan yang sebelumnya. Generasinya berpindah dengan cepat pola makan atau pola hidupnya. Nah, manfaat tambahan dari pola diet jantung sehat selain tadi buat jantungnya sendiri, ternyata dia karena kaya serat, kemudian juga rendah lemak jenuh ya, ternyata dia punya efek juga positif untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular lainnya. Seperti apa? Diabetes mellitus, penurunan kognitif. Nah, ini kognitif. Kita kan kebanyakan suka lupa ya. Saya itu juga mulai pelupaan. Penurunan fungsi ginjal ini juga positif buat protektif penyakit-penyakit tersebut. Dampak terhadap lingkungan ternyata lebih rendah. Kenapa? Ternyata makanan yang berbasis hewani itu kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Ini kalau ahli lingkungan ngomong ya. Serta penggunaan air dan tanahnya jauh lebih banyak kalau dia diolah, kalau dia ada sumbernya makanan hewani ya. Kita lebih banyak membutuhkan sumber air dan tanah. Nah, sehingga kalau kita melihat beberapa diet populer yang ada, mungkin kita pernah mendengar, pernah dengar diet ketogenik nggak? Dulu sempat populer beberapa tahun yang lalu untuk nurunin berat badan atau ketofastosis kalau pernah juga mendengar. Nah, diet ketogenik atau diet intermittent fasting ini sebenarnya masih belum bisa kita rekomendasikan karena dampak klinisnya belum tahu.
Tapi beberapa riset yang sudah ada yang menunjukkan efek negatif dan tidak direkomendasikan. Sementara yang masih bisa kita rekomendasikan apa saja? Diet Mediterania, diet DAS, ada yang dari Amerika itu dia ada namanya Healthy US Style sama Vegetarian Diet. Ya, tantangannya gini, kita sebenarnya kan kalau Indonesia itu variasi ekonomi itu sangat luas, sangat lebar. Nah, kadang-kala faktor sosial ekonomi dan ketidakamanan makanan dan gizi. Masyarakat menengah ke bawah buat akses makanan yang sehat, kemudian makanan yang cukup berimbang itu kadang menjadi sulit. Tapi juga sosioekonomi yang tinggi karena mungkin dia mengakses makanan tidak masalah, baik dari segi biaya dan sebagainya, namun kadang cenderung mengkonsumsi makanan produk olahan ya. Jadi sama antara sosial ekonomi yang rendah dengan yang tinggi itu tantangannya ada. Nah, yang juga ini yang menjadi tantangan kita. Target pemasaran dari makanan dan minuman tidak sehat. Sekarang tuh kan belanjanya online kebanyakannya, udah jarang orang ke restoran tapi jajannya online. Tinggal ambil handphone, belanja online, ya. Kemudian datang makanan. Kadang nggak butuh-butuh amat, cuman iseng buka ini aplikasi. Ih, lagi diskon 70%. Nah, yang diskon 70% itu tadi makanan ultra processing tadi. Akhirnya apa? Sebenarnya nggak butuh, nggak pengen, tapi karena sayang ini pas promo, mumpung promo kita jajan yuk boba, kita jajan yuk fried chicken, kita jajan yuk burger. Nah, ya sudah. Akhirnya benar-benar kita menjadi target yang benar-benar tergiur dengan promo. Nah, ini tantangan kita bersama. Sebenarnya komponen apa yang ada di bahan makanan yang tadi dianjurkan sehingga punya efek kardioprotektif? Di sini disebutkan ada namanya koenzim 10, kemudian juga omega 3, sitosterol, vitamin E, dan polifenol. Nah, ini yang kemudian memang kita harapkan dapat menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Ya. Untuk dilihat nanti ada berbagai riset yang membandingkan berbagai jenis diet. Ternyata diet-diet ini bisa rekomendasikan untuk menekan kejadian kardiovaskuler. Di sini profil lipidnya bisa kita lihat terkontrol ya, untuk yang negatif HDL-nya bisa meningkat. Silakan ini bisa dilihat lagi ya, bisa kita rekomendasikan sebagai tenaga kesehatan. Nah, selain tadi faktor gizi, kita juga jangan melupakan ada faktor gaya hidup lainnya yang bisa kita kendalikan untuk menghindari atau menurunkan insiden penyakit kardiovaskuler. Aktivitas fisik, selain makan tadi yang benar-benar kita jaga, aktivitasnya juga kita anjurkan 150-300 menit per minggu. Kalau dia aktivitasnya sedang. Kalau intensif, terus-terusan ya, ada aktivitasnya cenderung berat, itu bisa 75-150 menit. Ya. Kemudian merokok, ternyata merokok juga punya efek negatif yang sangat besar, termasuk perokok pasif. Ini kenapa kadang memang gemes juga kita nggak ngerokok, tapi karena kebetulan berdekatan dengan perokok, kita juga dapat efek negatifnya. Itu kenapa sekarang berbagai area itu sudah menulis kalau area dilarang merokok ya. Saya sebenarnya sepakat agar tidak setiap tempat itu menjadi lahan untuk kita bisa menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Kemudian konsumsi alkohol. Nah, ini juga hubungan antara konsumsi alkohol dan kejadian di kardiovaskuler itu sebenarnya masih ambigu. Artinya, kita nggak tahu sebenarnya efeknya bagaimana, namun lebih dikaitkan dengan jumlahnya. Itu kenapa dari panduan sebelumnya tadi memang diatur. Jumlahnya jangan berlebihan. Kalau memang terpaksa ada orang yang konsumsi, ada daerah dingin kayak di Jepang, di Eropa, mereka kadang mengkonsumsi alkohol untuk menghangatkan. Indonesia nggak perlu, udah panas banget ya. Kemudian stres. Nah, stres ini juga dia akan menyebabkan risiko lebih tinggi dan memperparah kejadian kardiovaskuler, termasuk risiko kematian. Ya, teman-teman, ini saya mungkin memberikan sedikit insight. Ada berbagai riset sebenarnya. Ini bagaimana dampak dari prebiotik, probiotik. Nah, ini probiotik dulu nih, ngomongin bakteri, ya, atau mikrobiota. Biasanya kita kalau sudah tua, sudah semakin bertambah usia, makannya nggak sehat, stres, nah, terjadi ketidakseimbangan mikrobiota usus, namanya dysbiosis, gut dysbiosis ya. Dengan pemberian probiotik, ternyata dia memperbaiki respon imunitas, sehingga menurunkan resiko kardiovaskular disease. Probiotik, monggo, ada di mana saja, silakan konsumsi susu-susu yang difermentasi, ya, itu boleh. Kemudian bagaimana dengan prebiotik? Prebiotik ini medianya ya, serat biasanya, dia ada di sayur dan buah. Nah, ternyata prebiotik intake ini juga dapat punya efek positif terhadap menurunkan profil lipid seperti LDL kolesterol.
sama menurunkan CRP. CRP ini apa? CRP ini kan marker inflamasi ya. Nah, dia menurunkan, jadi inflamasinya juga diturunkan. Resiko CVD-nya juga jauh lebih berkurang. Sehingga kombinasi pre dan probiotik ini nanti dapat memodulasi imunitas, imunitasnya jauh lebih baik, dan memperbaiki mikrobiota saluran cerna. Ya, sehingga meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Silakan, bisa direkomendasikan. Ini ngomongin apa nih? Ini jantung, padahal jantung tuh nggak bentuknya love ya, nggak tahu lah dari dulu. Gitu, atau latu, ini hati. Ini kopi ya teman-teman, ada hubungan nggak? Tadi disinggung sama dokter Cindar juga. Boleh nggak? Banyak pecinta kopi di sini, konsumsi kopi dengan jantung atau pembuluh darah, nanti kita lihat. Nah, ternyata dia membandingkan berbagai tipe dari kopi dan hubungannya dengan kejadian kardiovaskuler. Jadi di sini ada 3 jenis kopi yang diteliti. Kopi yang dekafein, jadi kafeinnya sudah dihilangkan, dengan kopi instan dan kopi bubuk. Apa terus yang terjadi ini ya, di riset ini, beberapa responden, ternyata kopi, baik dia, nah ini kopi yang berkafein ya, berkafein, baik dia instan ataupun bubuk, ini menurunkan resiko aritmia, tetapi tidak pada yang dekafein, ya. Menurunkan risiko aritmi. Ini aritmia doang ya. Nah, tapi yang di bawah ini ngomongin keseluruhan. Nah, kopi bagi yang berkafein ataupun tidak berkafein, ternyata dia menurunkan seluruhnya, termasuk insiden kardiovaskuler dan kejadian kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Jadi nggak apa-apa, direkomendasikan. Tapi tadi nanti kita lihat berapa banyak. Nah, konsumsi kopi terhadap resiko kematian, kita lihat ya ini, kopi dan risiko mortalitas. Minum kopi mungkin berbanding terbalik terhadap risiko kematian pada pasien dengan diabetes tipe 2. Ya. Konsumsinya 4 gelas per hari. Ini pada pasien DM ya. Cuma gini, disebutkan juga tidak ada hubungan minum kopi dan risiko kematian pada kanker dan stroke. Ya. Sehingga ini memang masih kita perlu teliti lebih lanjut. Temuan lain ternyata disampaikan bahwanya tidak cukup bukti untuk hasil kesehatan dari minum kopi pada pasien diabetes dengan riwayat CVD. Kalau tadi ngomonginnya, kalau dia DM aja mah nggak apa-apa, boleh gitu ya. Tapi kalau dia ada DM dengan riwayat CVD, ini malah tidak cukup bukti kita untuk merekomendasikan. Kalau dia DM sudah ada komplikasi ke jantung, nah ini jangan kemudian diteruskan ya. Karena belum ada bukti ini positif, otomatis kan lebih baik kita akan menghindari untuk rekomendasi. Nah, walaupun riset lanjut diperlukan dengan mempertimbangkan jenis kopi, gula, dan krim yang ditambahkan ke kopi, serta ada tidaknya riwayat CVD sebelumnya. Ini, teman-teman, jadi kalau kita ngomong kopi itu kopi ya, bukan kemudian kopi yang udah ditambah creamer atau gula. Jadi hanya kopi saja. Nah, lain lagi kalau kopi yang beredar sekarang, kopi yang ada di pasaran sekarang, kafe kopi gitu, itu udah tambahan dengan berbagai macam. Ada perasa-perasanya juga ya. Ada kopi apa alpukat, kopi rasa apa lagi, hampir saya nggak hafal juga ya. Ada latte dan sebagainya. Nah, itu yang perlu hati-hati. Jadi kopi murni, bukan yang kopi tambahan macam-macam. Nah, yang riset ini menyebutkan bagaimana kopi dengan teh hijau, konsumsi terhadap kesehatan jantung dan kematian pada pasien dengan atau tanpa hipertensi. Jadi ini hipertensi ya, dikaitkan. Respondennya banyak sekali, 18.000 orang. 18.000 orang pria dan wanita di Jepang usia 40 sampai hampir 80 tahun ini. Median follow up, nah di follow up ini rata-rata mediannya itu hampir 19 tahun, panjang sekali untuk di risetnya. Ternyata banyak minum kopi, lebih dari 2 cangkir per hari, meningkatkan kematian 2 kali lipat akibat CVD dibandingkan mereka yang tidak minum kopi. Tapi ya, jangan kemudian digeneralisasi. Pada mereka yang memiliki hipertensi kelas 2 dan 3. Jadi kalau misalnya hipertensi dia blood pressure-nya di atas 160/100, nah ini memang kita tidak sarankan karena dia beresiko kematian jauh lebih tinggi. Nah, terus kalau pertanyaannya, Bu, bagaimana kalau yang hipertensinya di bawah 160 atau enggak hipertensi? Nah, di riset ini tidak disebutkan atau tidak di riset lebih lanjut pada kategori blood pressure lainnya. Ya, hanya kalau pasien kita udah datang dengan hipertensi grade 2-3, harusnya sudah tidak konsumsi kopi, ya.
Bagaimana dengan teh hijau? Nah, di sini teh hijau disebutkan bahwasannya tidak meningkatkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Kalau saya dapat simpulkan, istilahnya kita masih bisa merekomendasikan pemberian atau konsumsi teh hijau untuk pasien dengan hipertensi ataupun tidak hipertensi, ya, begitu. Oke, sepertinya sudah semua. Saya cuma pesan begini. Ini saya mengutip tulisan dari Margaret ya, bahwasannya jangan pernah ragu bahwa sekelompok kecil orang dengan komitmen penuh itu bisa mengubah dunia. Termasuk saat ini mungkin kita berkomitmen bersama, di sini berkumpul ada dokter, ada dietitian, ada perawat, kelompok kecil kita bisa mengubah dunia lebih banyak. Mulai dari rumah sakit kita atau puskesmas kita, masyarakat, bahkan level yang paling rendah itu adalah keluarga. Teman-teman, karena setiap kita punya positif income dan benefit yang besar buat dunia, maka mungkin kita bisa mengubah dari diri sendiri juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Masita. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih banyak kepada Ibu Meike, sangat padat informasi, bermanfaat di tiap slide-nya. Ini catatan saya mengenai materi juga banyak sekali. Ini catatannya akan saya bawa pulang untuk saya edukasi terdekat kepada keluarga ya Ibu Meike ya. Edukasi terdekat kepada keluarga agar nanti bisa yang sehat jantung dan pembuluh darahnya. Baik, kita lanjutkan acara kita pada hari ini dengan sesi diskusi di siang hari ini. Rekan-rekan semangat juga dalam menyampaikan pertanyaan. Dari awal sudah ada pertanyaan yang masuk untuk Ibu Meike. Pertanyaannya jauh dari Sulawesi Selatan, Bu Meike. Dari Dr. Nurmela, dari Puskesmas Tomoni Timur, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Izin bertanya, bagaimana pengaturan diet pada pasien hipertensi dan jantung yang disertai dengan peningkatan asam urat? Di mana untuk modifikasi faktor risiko jantung, salah satunya adalah memperbanyak konsumsi sayur. Sementara di sisi lain, konsumsi sayuran hijau merupakan salah satu sumber peningkatan asam urat. Begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Beliau ada pertanyaan selanjutnya. Pernah mengikuti salah satu webinar sekitar beberapa tahun yang lalu, di mana pada webinar tersebut membahas tentang penggunaan micin monosodium glutamat sebagai pengganti garam pada pasien lansia untuk mengurangi risiko hipertensi yang disebabkan karena kandungan natrium pada micin jauh lebih rendah dibanding kandungan natrium dalam garam. Mohon penjelasannya Ibu, apakah pengaturan diet tersebut dapat juga dilakukan pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler? Berikut pertanyaannya cukup panjang dan sangat menarik. Pertanyaannya bisa dijawab oleh Ibu Meike. Dipersilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini gimana ya kalau kita ngatur pasien hipertensi dan jantung, tapi kebetulan punya masalah asam urat? Ya, ini pertanyaan menarik. Apalagi kalau pasien-pasien yang datang ke tingkat vaskes akhir seperti kita itu udah komplikasinya luar biasa ya. Nah, punten tadi Ibu siapa? Dr. Nurmailia Oh, dari Dokter Nermel. Sulawesi Selatan. Oke, Dokter Mei. Dokter Mei, jadi begini, sebenarnya kalau kita mau melihat kan sebaran untuk sumber sayur dan buah itu kan banyak sekali. Nah, kalau memang di situ benar tadi, sayuran hijau itu ada level kedua untuk kandungan purin yang tinggi. Level kedua, bukan level pertama. Level pertama itu dia yang paling tinggi adalah makanan berlemak kayak di jeroan. Jeroan, ragi, itu paling tinggi. Dan sarden. Itu memang kita hindari. Tapi di level kedua, sayuran hijau termasuk kacang-kacangan, itu boleh dengan konsumsi maksimal 100 gram per hari. Kalau kita asumsikan 100 gram itu sayur dimasak sekitar 1 gelas belimbing. Artinya apa? Masih boleh konsumsi sayuran hijau. Kalau memang doyan bayam, tapi maksimal 1 gelas. 1 gelas itu kalau kita rekomendasikan 1 kali makan toh, ya. Kemudian makanan yang lain, ya nanti tinggal diganti, boleh pakai wortel atau sayuran yang warnanya bukan hijau, ya. Atau nanti kita bisa refer lagi untuk menambah komposisi buah-buahannya, ya. Jadi sebenarnya kemudian bukan sama sekali tidak boleh mengkonsumsi kalau misalnya asam urat, ya, hanya dibatasi, gitu. Itu semoga menjawab. Nah, tadi yang kemudian yang kedua, pernah ikut webinar bahwasannya disampaikan prefer untuk mengganti garam menjadi MSG ya, micin. Gini, keduanya itu mengandung natrium. Nah, apakah lebih rendah kandungan natriumnya? Nah, ini yang harus kita lihat satu persatu. Justru bukan hanya ngomongin jenisnya, tapi sebesar apa kuantitas yang kita tambahkan. Ibu-ibu pernah mencoba nggak masukin makanan hanya ditambahin micin tanpa garam? Itunya asinnya asin banget dan kuat banget.
ya, umami banget. Nah, ini yang kemudian ya saya khawatirkan adalah kita cenderung, tadi saya pernah tadi menyinggung ya, lidah itu sebenarnya mekanisme adaptasi. Semakin kita kasih makanan yang umami, semakin kita kasih makanan yang tinggi natrium, dia akan semakin nagih. Nah, sementara tadi MSG itu rasanya jauh lebih kuat daripada garam dengan volume atau dengan berat yang sedikit saja. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kalau menurut saya begini, lebih baik untuk tetap mengkonsumsi dengan jumlah yang rendah. Apapun itu, natrium ataupun monosodium glutamat, dua-duanya mengandung natrium. Tapi prefer sebenarnya natrium tambah garam sama gula itu sudah cukup kombinasi yang kita sarankan untuk ditambahkan kepada makanan yang kita masak sehari-hari tanpa tambahan monosodium glutamat. Ya, karena semakin itu semakin gak enak makanan kita. Setiap hari akan nagih dia. Ibu-ibu pernah mencoba, kalau saya pernah mencoba begini, konsumsi snack kemasan, mungkin nggak terlalu gede segini ya, ukuran yang kecil, saya habiskan, benar-benar saya habiskan sampai bumbu-bumbunya. Kan enak ya, nagih ya. Kemudian saya makan nasi. Itu makanan nasi saya nggak berasa, nggak enak. Dan lidah saya kayak kerasa luka, karena mungkin saya nggak biasa ya. Nah, bayangkan ini anak kita yang kecil-kecil ini konsumsi hariannya mungkin itu makanan kemasan, dia sudah nggak enak makanan ibunya, masakan ibunya. Itu kenapa kalau ibu-ibu pada galau itu ngomong, Mbak Mika, anak saya nggak mau makan nasi. Ya udah puas dengan makanan yang kemasan tadi, baik coklat ataupun keripik-keripik dalam kemasan. Nah ini teman-teman hati-hati. Kalau saya prefer untuk lebih ke garam, Ibu. Garamnya saja, walaupun tidak berlebihan tadi ya. Ah. Kita cari riset lebih lanjut yang merekomendasikan itu ya nanti ya. Oke, terima kasih. Untuk diet hipertensi dengan asam urat tinggi sudah jelas dijawab oleh Ibu Meike. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nelly, sarjana terapan dari RSUD Kuningan. Izin bertanya, untuk diet dengan diagnosa jantung dan hipertensi dengan data lab hiponatremi, apakah tetap harus diberikan diet rendah garam? Terima kasih. Mohon pencerahannya dari Ibu Meike. Terima kasih Bu Nelly, pertanyaan bagus. Kalau misalnya kadar natrium darahnya rendah, itu nggak perlu dibatasan Bu natriumnya. Justru dokter biasanya kalau sangat rendah itu koreksi cepat via IV ya dok ya, benar ya dokter Masita? Karena bahaya. Nah, atau kalau dia natriumnya hiponya sedikit, biasanya dikasih kapsul garam. Artinya dikasih tuh. Nah, dari kita yang nggak usah diet rendah garam, kasih aja diet biasa. Bukan juga tinggi natrium ya. Diet biasa saja, tanpa restriksi natrium. Sampai kapan ya? Sampai natriumnya normal. Kalau memang dia punya komorbid hipertensi, ya selanjutnya kita bisa sesuaikan. Ya, kalau lebih lanjut tuh kalau ngomongin jantung pembuluh darah, kadang ada mekanisme namanya CSW ya, cerebral salt wasting. Pasien stroke tuh banyak yang seperti itu. Atau pasien dengan gangguan intrakranial. Dia biasanya hipertensi tapi natriumnya rendah. Ya, nah ini biasanya memang kami tidak batasi natriumnya dari garam. Jadi tetap oral feeding ataupun enteral feeding dengan garam yang cukup, ya begitu. Terima kasih. Ya. Sama-sama Mbak Nelly. Kami lanjutkan ya Ibu Meike, masih ada pertanyaan dari Ibu Vera Kasmira, sarjana gizi. Selamat siang, saya Vera Kasmira, izin bertanya. Pada penata laksanaan diet pada pasien hipertensi dan jantung, sudah tentu ada pengurangan pemakaian garam dan minyak atau lemak. Namun, seringkali pasien tidak nafsu makan untuk mengkonsumsi makanan yang sudah disajikan. Bagaimana kita memotivasi pasien agar mau mengkonsumsi makanan dan apakah ada cara modifikasi makanan yang aman tanpa merusak zat gizi makanan untuk pasien hipertensi dan jantung agar makanan terlihat lebih menarik? Ini pertanyaan yang aplikatif begitu, bagaimana Ibu Mega? Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Bu Vera. Kalau jadi dietitian nutrisionis itu tantangannya besar ya, menerapkan ilmu tapi harus memotivasi. Nah, bagaimana kemudian kita gini, kadang-kadang motivasi itu juga rendah karena memang secara pengetahuan juga masih belum optimal. Sehingga memang kita harus dahulukan juga intervensinya berupa edukasi apa pentingnya makanan-makanan tersebut termasuk menghindari makanan yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, tidak nafsu makan ini kalau dalam kondisi akut memang kadangkala mempengaruhi ya anoreksia. Nah, teman-teman kita sebenarnya bisa menawarkan kalau di fase akut di rumah sakit karena memang ini kita butuh nutrisi, tapi asal udah selesai serangan jantung ya seperti disampaikan Pak Broto tadi, kita bisa menawarkan namanya
oral nutrition supplement. Bentuknya mungkin seperti susu tadi, ya. Susu, bentuknya seperti susu, tapi itu enteral feeding. Jadi kalau susu itu tidak komplit nutrisinya, kalau ini makanan cair, yang baik komersial ataupun blenderize formula. Silakan kita tawarkan sebagai oral nutrition supplement di saat memang pasien kita tidak adekuat makanannya. Kemudian untuk menambah nafsu makan, sebenarnya begini, komposisi diet seimbang, tadi memang kita harus ajarkan bertahap. Kalau memang ternyata sebelumnya kita kaji secara mendalam food history-nya, pasien hobi mengonsumsi makanan olahan, ini menjadi tantangan kita mengalihkan ketergantungannya terhadap makanan olahan tadi, ya. Beralih ke makanan sehat tanpa olahan atau olahan minimal, ini memang menjadi tantangan. Mulai mengajarkan makanan dengan komposisi gizi seimbang, kemudian silakan tambahkan garam dan gula dan cukup. Tapi memang ada mekanisme adaptasi. Saya kan kalau manifestnya selalu begini ya, pasien masuk ke rumah sakit selalu bilang, makanan rumah sakit gak enak. Udah itu udah di notice. Nah, kalau saya bilang begini, makanan di rumah sakit sehat, Pak. Tapi makanan kita di luar itu yang Allah alam kita tidak tahu. Sehingga kalau kita di luar itu makanannya yang sudah sangat-sangat berbumbu, sampai ke rumah sakit kita merasa makanan itu hambar. Ya. Padahal di situ kami tambahkan garam, kami tambahkan gula sebagai penyedap juga. Ya. Dan kami mencicipinya sebelumnya. Nah, makanya mulai mengedukasi, mulai menanamkan, ini makanan rumah sakit, mungkin secara tes belum adaptasi, tapi sebenarnya ini sudah kami olah sedemikian rupa untuk tetap terjaga nutrisinya tetap sehat dan bisa diterima lidah. Ya, kalau di rumah sakit enak, Mbak, Ibu. Kita bisa mengedukasi sambil menghidangkan makanan contoh. Beda kalau di luar, kita memang agak mengawang-awang ya, gimana olahannya. Jadi nanti gini, motivasinya lebih tinggi. Pasien, saya mungkin sedikit ini ya, sedikit agak melenceng dari jantung ya. Karena kalau saya biasa di ICU, pasiennya udah nggak bisa diajak ngobrol adekuat. Tapi saya pernah nemuin pasien luka bakar dengan luka hampir lebih dari 50% yang benar-benar nggak nafsu makan karena mempengaruhi saluran cerna. Ya, dia nggak benar-benar nggak mau makan. Sementara kita harus kejar-kejaran dengan banyaknya protein yang keluar dengan cairan yang keluar. Saya cuma bilang begini, dan itu kayak saya kasih produk nutrisi selain oral ada produk enteral nutrisi yang tambahan, rasanya pahit. Memang pahit. Saya cicip pun pahit. Saya bilang itu nggak enak benar-benar. Saya cuma bilang begini, ini makanan, Pak, makanan untuk membantu Bapak menggantikan kulit-kulit Bapak yang rusak karena luka bakar. Tapi sekali lagi saya tidak menawarkan itu enak. Saya bilang ini tidak enak. Tapi insya Allah kalau Bapak tekun, Bapak patuh untuk konsumsi, ini bisa membaik segera. Jadi jadikan makanan ini sebagai obat. Kalau obat itu kan juga orang nggak suka ya. Tapi karena pengen sehat, jadi mau nggak mau dikonsumsi. Nah, itu motivasinya seperti itu. Kalau pengen sehat, makanlah makanan ini. Mau nggak mau dihabiskan setiap harinya. Jadi dianggapnya mungkin sudahlah, walaupun pahit akan tetap saya konsumsi, yang penting saya sembuh. Nah, motivasinya akhirnya menjadi kuat. Kadang-kala kita memang harus jujur ke pasien. Ya, makanan ini tidak enak, makanan ini pahit, tapi insya Allah membantu ibu untuk Bapak untuk cepat keluar rumah sakit. Ya, teman-teman itu mungkin sedikit tips saja. Kadang-kala kita bilang enak kok, enak. Padahal memang rasanya lidahnya pasien belum adaptasi. Dia memang penurunan nafsu makan akibat kondisi sakitnya atau obat-obatan tertentu, ya, yang menyebabkan mual itu banyak banget, ya. Begitu Dokter Masyita, semoga menjawab ya. Ya, siap, Bu Meike. Untuk pertanyaan yang terakhir, boleh ya, Ibu Meike masih satu lagi terakhir? Boleh, silakan. Jadi dari Bapak Dr. Sulistianto mengenai ini pertanyaannya juga aplikatif, Bu Meike. Jadi pada pasien jantung diatur dietnya sedemikian rupa dari minyak, lemak tidak jenuh, pemberian protein dan karbohidratnya. Nah, bagaimana cara menghitung diet? Apakah disesuaikan dengan berat badan dan menunya? Contoh menunya untuk pagi, siang, dan malam itu yang baik seperti apa? Begitu, Ibu Meike. Ya, baik. Nah, nanti sebenarnya begini Pak Dokter, terima kasih Pak Dr. Sulistio. Setiap pasien kalau sudah labelnya adalah pasiennya itu akan kita lakukan treat secara personalized. Kita akan mengkaji keseluruhan asuhan gizi mulai dari antropometrinya, biokimia, fisik klinis, kemudian riwayat makan termasuk personal historinya, ya, riwayat penyakit dahulu, sekarang dan seterusnya. Nah, di sini kami akan mengkonversi kebutuhan nutrisi mulai dari tadi ya, dia punya berat badan berapa, tinggi berapa, kemudian usia, jenis kelamin, itu akan mempengaruhi kebutuhan gizi. Nah, kebutuhan gizi ini nanti akan kita bagi menjadi makanan sehari.
dari makan pagi, siang, sore, kemudian kami akan bagi lagi juga ada snack 2 kali kalau dia tidak DM. Kalau diabetes biasanya kami akan buat 3 kali untuk kontrol glikemik yang lebih baik, ya. Nah, tinggal nanti kita tahu nih, misalnya dia makan pagi komposisinya sekitar 25-30% atau mungkin sekitar 350 sampai 400 kalori. Tergantung ya, kebutuhan individual sangat berbeda. Nah, kemudian kita akan terjemahkan menjadi komposisi makanan, mulai dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah, tergantung spesifik penyakitnya. Nah, tadi, yang panduan 10 itu sebenarnya mengajari kita, mungkin makanan pokoknya, sumber makanan karbohidratnya, pilih yang sudah masih biji-bijian utuh. Tadi nasi, jangan kemudian dalam bentuk yang sudah olahan, misalnya mie. Itu lebih baik yang bentuknya masih nasi, ya. Kemudian proteinnya yang seperti apa? Tadi yang utamakan yang tidak mengandung lemak yang banyak atau buang bagian lemaknya. Jadi kalau ayamnya nggak berlemak atau bagian dada atau kulitnya dibuang, ya. Nah, kemudian juga apa? Garam. Kita tambahkan secukupnya tanpa tambahan yang dari produk-produk olahan lain. Jadi utamakan yang dia sudah benar-benar fresh. Nah, kemudian gula. Gula pun kita tambahkan hanya sebagai bumbu, bukan mungkin makanan manis sampai banyak sekali. Kalau hanya sebagai kudapan itu cuma 2 potong ya. 2 potong pagi dan sore di jam snack. Nah, jadi panduan tadi membantu kita memilih makanan, tapi seberapa banyak yang kita makan, jujur ini personal dan harus kita komunikasikan dan kita hitung pasien per pasien ya, berapa kalori. Jadi satu pasien dan pasien lain itu bisa sangat berbeda kebutuhan nutrisinya, termasuk spesifik nutrien yang kita mungkin harus restriksi. Kalau ini kan secara global kita melihat tadi memilihnya, ya. Misalnya ada diabetes, kita ngomonginnya lain lagi nih nanti. Dia sampai jam makannya pun harus diatur, per 3 jam harus makan. Karena kontrol gula yang kita kejar. Ya. Nah, nanti ada risiko penyakit jantung dengan yang misalnya tadi asam urat, berarti sayurnya harus kita atur, jangan hijau semua. Karena maksimal 1 gelas sehari, begitu. Jadi seperti itu dokter. Jadi memang kita nanti akan memilih lebih ke spesifik bahan makanannya sampai jumlahnya. Jumlahnya itu secara umum tadi sudah disampaikan berapa maksimal sehari, namun secara personal harus kita hitung satu persatu sesuai dengan karakteristik masing-masing individu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Meike atas penjelasannya di pertanyaan yang terakhir. Sudah cukup jelas, Pak Dr. Sulistianto. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tadi sudah dijelaskan dengan sangat lengkap. Ini sebenarnya relate dari pembahasan materi kita yang pertama dari Dr. Sinda spesialis jantung tadi, bahwa memang modifikasi lifestyle itu adalah yang utama dan menjadi perselain terapinya dari hipertensi, baik itu hipertensi stage 1 maupun stage 2, di mana modifikasi lifestyle itu juga dengan pengaturan pola makan dan diet. Dan tadi kita bersama sudah dapatkan pencerahan bagaimana diet yang tepat, pola makan yang tepat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini tadi ditekankan ada diet DASH dan Mediterranean diet. Jadi diet DASH itu konsumsi sayur, buah, serat itu lebih tinggi dan penurunan natrium bisa berefek positif untuk jantung dan pembuluh darah. Sementara untuk Mediterranean diet itu disarankan adalah perbanyak ikan, betul ya Ibu Meike ya? Perbanyak ikan, sayur, dan buah, serta asam lemak tidak jenuh, yaitu dengan menggunakan minyak zaitun. Terima kasih banyak kepada Ibu Meike, Sarjana Gizi, MPS Dietitian atas materinya yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Mencerahkan sekali, melengkapi pembahasan kita pada hari ini tentang hipertensi dan penyakit jantung koroner. Semoga nanti materi dari ketiga narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua, peserta webinar sebagai tenaga kesehatan, berhadapan langsung kepada pasien, bisa kita terapkan kepada pasien dan bisa memberikan efek yang positif juga kepada pemulihan pasien dari hipertensi dan penyakit jantung koroner. Kepada Ibu Meike, untuk sebelum kita berpamitan, Ibu Meike, kita mohon izin untuk berfoto bersama kepada seluruh peserta agar dinyalakan picture-nya untuk dimunculkan. Sudah. Kepada panitia, mohon dibantu untuk screenshot. Kita mulai, 1, 2, 3. Cekrek. 1, 2, 3. Cekrek. Terakhir, screenshot yang terakhir, 1, 2, 3.
Terima kasih banyak Ibu Meika. Mungkin ada closing statement lagi dari Ibu Meika. Pesannya mungkin satu ya. Kadangkala kita dengan mengubah cara pandang tanpa mengubah objek itu memberi efek positif besar bagi banyak orang. Jadi gini, dengan kita melihat bahwa kita punya peran walaupun kecil, itu mengubah banyak dampak bagi pasien kita. Termasuk sebenarnya usaha kita di hari yang sebagian mungkin libur ya, atau yang bekerja sambil belajar hari ini ada upaya kita untuk meningkatkan kapasitas kita untuk bisa melayani pasien bahkan keluarga kecil kita di rumah. Terima kasih Dr. Masita, sampai jumpa. Mohon maaf lahir batin untuk setiap salah dan tingkah laku mungkin selama menyampaikan materi yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami beri aplaus dulu untuk Ibu Meika, pembicara kita yang terakhir.